Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul dalam acara pengajian. Semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari ayat yang tadi dibacakan di atas, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan adil? Adil ini adalah, kalau diringkas, adil itu menempatkan sesuatu dalam posisinya. Jadi kita berada di tengah-tengahnya, tidak terlalu menyedikitkan dan tidak juga terlalu memperbanyak, tetapi pas di tengah-tengahnya. Karena dalam satu keterangan, khairul umur awsatuha, sesuatu yang paling baik adalah tengah-tengahnya. Dan dalam hal ini, jika kita berbicara tentang adil, sebetulnya yang paling adil adalah Allah, dan kita diperintahkan untuk adil. Dan terkadang kita sebagai manusia ini tidaklah merasa akan keadilan Allah. Tapi bukan berarti Allah tidak adil, karena hanya kita saja yang tidak merasakan keadilan Allah. Ingat, bukan Allah yang tidak adil, tetapi Allah zat yang maha adil, dan kita dengan kekurangan kita yang tidak merasakan keadilan Allah. Bahkan jauh sebelum kita lahir, Nabi Musa alaihi salam pun pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, mohon tunjukkan kepada saya bagaimana proses keadilanmu. Maka setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, diamlah kau di dekat sumur tersebut. Kemudian Nabi Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, berdiam diri di dekat sebuah sumur. Tak lama kemudian datanglah seseorang dengan memakai pakaian perang yang lengkap dengan menunggang kuda, mampir di sumur tersebut untuk minum. Setelah selesai minum, kemudian melakukan perjalanan, namun sayang uangnya tertinggal. Setelah uangnya tertinggal, yang kedua datanglah sosok anak kecil. Biasa anak kecil main-main dekat sumur, kemudian menemukan uang tersebut, dibawalah uang tersebut. Kemudian yang ketiga datang sosok tua, laki-laki, kakek-kakek yang udah tua dengan keadaan mata yang buta, berjalan tertatih-tatih menuju sumur, kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat. Selepas sholat dia berdoa kepada Allah. Ketika berdoa datanglah sosok pemuda yang dengan pakaian perang yang lengkap tadi, bertanya kepada si kakek, "Kek, kamu lihat uang yang jatuh di sini?" Boro-boro lihat orang buta. "Kamu ngambil ya?" "Enggak, saya gak ngambil. Saya cuman wudhu terus sholat di sini." "Enggak, saya cuman berdoa, gak tahu ada uang yang jatuh." Kemudian orang tersebut masih tetap mendesak si kakek, "Kek, ngaku. Kalau gak ngaku gua bunuh." Akhirnya karena si kakek memang tidak mengambil, kemudian si kakek pun
dibunuh oleh pemuda tadi. Setelah peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, di mana letak keadilanmu? Sebenarnya yang ngambil uang itu kan si anak kecil. Kenapa yang dibunuh si kakek? Padahal si kakek dia berdoa, dia menyembah kepadamu, malah dia yang dibunuh. Apa salahnya si kakek?" Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tahukah kau bahwa sesungguhnya pemuda tadi adalah sosok yang pernah memperkerjakan ayah dari anak yang tadi mengambil uang. Namun sayang, si pemuda tadi tidak mau membayar upah dari hasil kerja si ayah anak kecil tadi. Dikarenakan belum dibayar upahnya, maka aku persilahkan anak tadi untuk mengambil uang si pemuda. Nah terus si kakek yang mati bagaimana? Dia kan soleh, dia kan ibadah, dia kan menyembah padamu ya Allah, mengapa dia harus mati?" Ternyata si kakek tadi adalah sosok yang membunuh ayah si anak kecil tadi. Maka himpaslah. Artinya disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang sedih, tidak usah untuk mempertanyakan tentang keadilan Allah. Pasti Allah itu zat yang maha adil. Hidup susah, hidup sulit, Allah gimana sih gak adil? Saya ibadah tiap hari, sholat satu hari 5 kali. Bahkan sholat duhanya, tahajudnya gak pernah ketinggalan. Sodakoh pun gak punya duit pun, ya saya berusaha untuk menyisihkan. Tetapi kok hidup gini-gini aja. Tetapi orang-orang yang notabene kafir, orang-orang yang non muslim, wah hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya hebat. Padahal boro-boro ibadah kepada Allah, muslim juga enggak. Di mana letak keadilan Allah? Nah, jadi Allah memberikan sesuatu yang kita anggap itu baik, bisa jadi itu tidak baik. Sebaliknya, yang kita anggap itu buruk, bisa jadi itu adalah hal yang lebih baik bagi kita. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tidak harus tahu apa sih hikmah yang ada di balik peristiwa yang kita alami. Contoh, kita diberikan kehidupan yang sulit, apalagi situasi pandemi saat ini, Masya Allah, ekonomi karut marut. Yang tadinya kerja di PHK, yang tadinya dagangnya rame jadi sepi. Apa sih hikmah di baliknya? Kita nggak usah tahu. Kenapa nggak usah tahu? Kita analogikan, ada orang yang punya penyakit mabuk kendaraan. Pokoknya tiap kali naik mobil, wah langsung mabuk aja. Nah ceritanya mau ada acara, yuk bareng-bareng kita ziarah. Pas naik mobil, mabuk kendaraannya gimana? Tapi pengen ikut, ya udah gak apa-apa, minum aja Antimo. Jalan naik mobil, sebelum naik mobil minum Antimo 2. Pas minum Antimo baru juga duduk, gap langsung tidur. Tahu-tahu udah nyampe aja. Kira-kira selamat apa enggak? Selamat. Mabok gak di perjalanan? Enggak. Kenapa gak mabok? Enggak tahu gimana supir belok, enggak tahu gimana supirnya lurus jalannya, enggak tahu mencium aroma bensin dan lain sebagainya karena tidur. Artinya ketidaktahuan terkadang itu bisa menyelamatkan kita. Daripada kita terus memikirkan hikmahnya apa nih, bisa jadi kita malah terus kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya adalah Allah memerintahkan adil kepada kita karena Allah adalah zat yang adil. Dan kita harus meyakini apa yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini
sekarang, nanti, dan seterusnya adalah merupakan yang terbaik bagi kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa berlaku adil dan terus melakukan amal soleh, baik untuk kita sendiri ataupun bagi orang di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.